Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah, sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali pagi hari ini kita mau memberi makan jiwa kita dengan makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Alkitab menuliskan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Kita mohonkan Allah Roh Kudus menuntun langkah hidup kita agar kita menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah rancangannya sempurna bagi setiap kita yang percaya. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita merasa bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian? Bahwa rencana yang kita susun dengan rapi seringkali berantakan. Di tengah dunia yang serba tidak pasti ini ada satu kepastian yang dapat kita pegang teguh, yaitu rancangan Tuhan itu sempurna. Pagi ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini adalah janji yang luar biasa. Tuhan tidak menyembunyikan rencananya. Ia dengan jelas menyatakan bahwa rancangannya bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, kata damai sejahtera di sini dalam bahasa Ibrani adalah shalom, yang maknanya jauh lebih dalam dari sekedar tidak adanya konflik. Shalom berarti keseluruhan, kelengkapan, kesejahteraan, dan keutuhan. Ini mencakup kesehatan fisik, kedamaian batin, kemakmuran, dan hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama. Rancangannya bukan rancangan kecelakaan. Mungkin ada dari kita yang saat ini sedang menghadapi kesulitan, penderitaan, atau kegagalan. Mungkin kita berpikir, apakah ini bagian dari rencana Tuhan? Penderitaan memang bisa menjadi bagian dari proses. Tetapi penderitaan itu sendiri bukanlah tujuan dari rancangan Tuhan. Rancangannya adalah untuk membawa kita menuju hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat ada beberapa makna penting dari ayat ini. Yang pertama, Tuhan mengetahui rancangannya. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi besok, minggu depan, atau tahun depan. Tetapi Tuhan tahu persis. Ia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ia sudah melihat seluruh perjalanan hidup kita. Kita bisa tenang karena yang memegang kendali adalah Tuhan yang Maha Tahu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, rancangannya adalah damai sejahtera. Rancangannya selalu mengarah pada kebaikan, meskipun jalan yang harus kita tempuh kadang terasa sulit. Sama seperti seorang pemahat yang memahat sebuah patung, setiap ketukan dan sayatan mungkin terasa menyakitkan, tetapi tujuannya adalah untuk membentuk sebuah karya yang indah. Begitu juga Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi yang serupa dengan karakter Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, rancangannya memberikan harapan. Rancangannya bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk masa depan kita.
baik di dunia ini maupun kekekalan. Ia ingin memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita perlu percaya dan berserah. Percaya bahwa meskipun kita tidak mengerti apa yang terjadi, Tuhan sedang bekerja untuk kebaikan kita. Kita perlu berserah sepenuhnya kepadanya, karena kita tahu rancangannya tidak pernah gagal. Mungkin kita bertanya, bagaimana dengan keputusan-keputusan yang salah yang pernah saya buat? Puji Tuhan, kita memiliki Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Kuasa. Ia mampu menggunakan kesalahan dan kegagalan kita untuk menggenapi rencananya. Roma 8 ayat 28 menuliskan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rancangannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, di tengah pasang surut kehidupan, mari kita pegang teguh janji ini. Rancangannya sempurna atas kita. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Tetaplah mempercayakan hidup kita kepadanya melalui ketaatan kita akan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Biar inilah menjadi kerinduan kita, kehadiran Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Di sanalah Tuhan bekerja, mewujudkan rancangannya bagi kita. Rancangan yang penuh dengan pengharapan, damai sejahtera dari Tuhan. Bapa, kami bersyukur firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami, memberikan kami pengharapan yang baru, menghancurkan segala ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran kami akan hari depan. Karena Tuhan yang sudah menyediakan rancangan yang penuh damai sejahtera. Diberkati kami semua, dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.